Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam, salatu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarga beliau. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami sampaikan visi misi dari Pondok Pesantren Nasriyah Khalidiyah, wabil khusus Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai. Perlu santri sekalian ketahui bahwa pondok pesantren ini sudah lama berdiri, hampir 1 abad sudah umurnya. Bermula pondok pesantren ini dulu hanya sebuah pengajian kecil yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Abdul Rasid pada tahun 1922 sampai 1931. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1341 Hijriah. Itu bertepatan dengan 13 Oktober 1922. Dengan sistem halakah dulu, dengan mengambil tempat di rumah beliau sendiri. Pengajian itu ternyata mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat sekitar, sehingga rumah tersebut tidak mampu lagi menampung jamaah untuk pengajian. Nah, pada tahun 1928 dengan bantuan dan partisipasi masyarakat didirikanlah sebuah gedung berbentuk ruku dengan 6 ruang belajar untuk menerapkan pola pembelajaran dengan sistem klasikal yang diberi nama Arabic School atau istilahnya sekolah Arab. Nah, alhamdulillah pondok pesantren Nasriyah Khalidiyah ini sampai sekarang hampir 1 abad. Nah, tentunya banyak melahirkan para ulama, para fuqara, para pejabat, yang berkiprah dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah. Nah, di Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putra ini mempunyai misi, visi kita adalah bagaimana menjadi pusat pembinaan, dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangan pribadi soleh dan musleh menjadi imamul muttaqin, memahami, akrab, dan terbiasa dengan nilai-nilai Islam dan mampu menghadapi tantangan kehidupan global. Jadi visi misi kita adalah menjadi pusat pembinaan dasar-dasar yang kokoh bagi pengembangan pribadi soleh dan musleh menjadi imamul muttaqin, memahami, akrab, dan terbiasa dengan nilai-nilai Islam dan mampu menghadapi tantangan kehidupan global. Nah, pondok ini ingin mencetak orang soleh dan musleh
Orang saleh menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang baik secara pribadi. Namun menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tidak cukup dengan menjadi saleh saja, harus disempurnakan menjadi orang yang musleh. Orang musleh adalah orang yang baik secara pribadi dan baik juga secara sosial. Nah, kemudian pondok ini ingin mencetak imamul muttaqin, orang yang takwa. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, dijelaskan di ayat ini, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang gaib. Akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu salim. Salimul akidah. Nah, di sini dibina bagaimana santri ini memiliki keimanan akidah yang selamat, yang betul sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi yang dimaksud imam muttaqin ini adalah yang pertama, para santri harus memiliki salimul akidah, akidah yang selamat. Wa yuqimunas shalah, selalu mendirikan salat. Ya, 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang ingin kita capai. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dibiasakan juga dia berinfak. Ya, karena kebiasaan berinfak ini adalah salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dibiasakan juga. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia juga harus beriman kepada Al-Qur'an, tentunya rajin mempelajari Al-Qur'an, menggali isi-isi dalam Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, dan di samping itu juga dia percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka beriman, yakin. Dengan keyakinan dengan akhirat, maka motivasi untuk ibadah, motivasi untuk mendapatkan ilmu akan tinggi, akan sungguh-sungguh. Nah, dalam surah Ali Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yuqimuna bis-shalah, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Semua itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kemudian siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang mampu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, fis-sarra'i wad-dharra, baik keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah, inilah visi daripada pondok pesantren ini, ingin mencetak manusia-manusia yang mempunyai pribadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Di antaranya sebagaimana yang tergantung dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian di sini juga dibiasakan santri mempunyai pribadi nilai-nilai Islam, ya, yang pada gilirannya para santri akan mampu beradaptasi dengan lingkungan, walaupun dia tinggal di lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai Islam, namun mereka tidak akan terpengaruh, tetap mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Kemudian para santri juga mampu menghadapi tantangan kehidupan global. Maksudnya adalah para santri di samping dibekali dengan ilmu-ilmu agama, di sini juga dibekali dengan ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu ekonomi, ya, sehingga para santri sekalian terbiasa dan bisa menghadapi persaingan global, baik persaingan di politik, persaingan pada ekonomi, dan lain-lain. Nah, tentunya para santri sekalian di sini akan diberikan dasar-dasar kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluruhan akhlak, keluasan ilmu dan kemandirian. Di sini akan melayani santri untuk menggali ilmu pengetahuan, ya, pada umumnya dan khususnya ilmu tentang dasar-dasar Islam, teknologi dan kesenian. Di sini akan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai Islam dan budaya luhur bangsa kita yang kita cintai adalah bangsa Indonesia. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, strategi pengembangan kita adalah mengembangkan madrasah yang islami, bersih, rapi, indah, modern, dan dinamis. Pembinaan penghuni madrasah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ramah terhadap sesama manusia, peduli terhadap lingkungan, punya komitmen kuat untuk mengembangkan, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam rangka mewujudkan lulusan yang sesuai dengan visi yang ditetapkan tadi, tentunya para santri akan dibina dasar-dasar pribadi yang saleh dan musleh. Di antaranya ada tahsinul Quran, tahfizul Quran dengan target yang ditentukan, ya, pembinaan dengan pula monitoring juga dilakukan, kepanduan bela diri, pengajian umum, ya. Kemudian kita juga akan meningkatkan sains dan teknologi, ya, dengan memaksimalkan lab bahasa, lab MIPA, lab komputer, ya. Kita juga akan mengembangkan peningkatan bahasa, ya, apresiasi seni Islam. Kita adakan hari bahasa, kuis kontes, muhadarah, Lailatul Ansyitah, malam kreativitas santri. Ya, tentunya di samping itu juga kita akan menerapkan disiplin yang ketat. Ya, penerapan tata tertib santri, ya, ada inspeksi mendadak, ada dewan mahkamah, ya, jadi ada sidang yang akan dihadapi jika santri itu melanggar tata tertib yang telah ditentukan. Di sini juga dipenuhi dengan kegiatan ekstra kurikuler juga, ya, yang nantinya akan bermanfaat setelah dia pulang ke rumah. Di sini ada latihan pembacaan Maulid Al-Habsyi, syair burdah, ratibul atas, syahadat, ya,
pembacaan surah Yasin, surah Kahfi, rutinitas latihan pidato dan khutbah ya. Nah, banyak lagi hal-hal yang dibiasakan di pondok pesantren ini dengan harapan visi daripada Madrasah Sanawiyah Nifarah tadi terwujudnya santri yang saleh dan musleh, imamul muttaqin, terbiasa dengan nilai-nilai Islam dan mampu menghadapi tantangan-tantangan global. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semua santri sukses semua, bahagia dunia akhirat, mampu membahagiakan kedua orang tua, menjadi asbab selamatnya keluarga kita, dan mudah-mudahan lagi semuanya sukses dalam menempuh pendidikan di MTS Nifarah ini, dan terwujudlah visi tujuan kita ini, dan kita capai visi ini dengan bekerja sama antara tenaga pendidik dan orang tua di rumah dan santri sekalian. Kita bersama-sama bagaimana bisa mencapai visi yang mulia ini. Ya, itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan direnungi dan diamalkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.